Ijazah bukti seseorang pernah kuliah, bukan bukti dia pernah berpikir. Kalimat ini disusun oleh Rocky Gerung dan dikutip banyak orang untuk menghantam orang yang hanya mengutamakan ijazah ketimbang proses berpikir. Tapi sayangnya kini orang memang lebih mengutamakan ijazah itu sendiri ketimbang proses berpikir. Bahkan termasuk Rocky Gerung itu sendiri. Dia paling getol pula mempersoalkan dan mendengungkan masalah ijazah Jokowi, bahkan setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden. Entah siapa di sini yang dungu soal ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Di saat Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden, seperti tak ada lagi masalah lain yang lebih penting dipersoalkan. Masih mending kalau Jokowi masih menjabat presiden, gubernur atau wali kota misalnya. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka otomatis dia berhenti dari jabatannya. Tapi kalau dia tak lagi menjabat seperti saat ini, apa pula konsekuensi yang harus ditanggungnya? Apakah dia akan dipidana atau bagaimana? Betapa malangnya bangsa ini punya mantan presiden 2 periode, mantan gubernur dan mantan wali kota yang juga 2 periode, tapi tiba-tiba saja ijazahnya terbukti palsu. Berarti satu republik orang ditipunya. KPU dan Bawaslu dari tingkat bawah sampai tingkat atas, bahkan MK sendiri seperti tak ada gunanya. Tapi kalau tak terbukti, betapa merajalelanya orang dungu di negara ini. Merasa hebat, aslinya dungu. Lazimnya soal ijazah palsu ini permainan orang yang kalah pemilihan pilkada misalnya. Ini upaya terakhir untuk menggagalkan pihak yang menang. Bukan tak ada yang berhasil, ada juga yang berhasil. Mereka yang kalah melenggang mudah menjadi pemenang. Mungkin karena mengambil contoh pada yang menang itulah gugatan terhadap ijazah palsu ini terus berkembang dari pemilihan ke pemilihan. Bahkan ijazah Presiden terpilih Jokowi yang sudah selesai masa jabatannya pun terus dipersoalkan sampai saat ini. Saking berkembangnya masalah ijazah ini. Ternyata ijazah bukan sekedar bukti orang pernah kuliah karena bisa juga diperoleh secara ilegal. Bukan juga bukti orang pernah berpikir karena berpikir dungu bisa dilakukan oleh yang berijazah maupun yang tidak. Kita benar-benar sama sekali tak mengerti dengan mereka yang sampai saat ini meragukan keaslian ijazah seorang Jokowi. Mereka sampai berbondong-bondong mendatangi UGM di mana dulunya Jokowi kuliah dan mengharumkan nama UGM karena alumninya menjadi presiden 2 periode. Tapi tiba-tiba saja mereka justru mempertanyakan keaslian ijazah seorang Jokowi. Celakanya UGM sendiri tak bisa meyakinkan bahwa memang Jokowi pernah kuliah di sana dan benar-benar sudah lulus berijazah asli. Rektor UGM malah mangkir. UGM justru mempertanyakan keabsahan mereka yang datang yang juga tercatat sebagai alumni UGM seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Alumni UGM menggugat alumni UGM lainnya dan bisa jadi mencoreng nama UGM itu sendiri. Kita juga tak mengerti dengan pihak Jokowi lewat kuasa hukumnya yang tak mau menunjukkan ijazah asli Jokowi pada publik dan mereka yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi tersebut, kecuali pada pihak yang berwenang alias lewat proses hukum, mirip dengan keinginan pihak UGM. Tapi pihak UGM sudah mengakui bahwa ijazah Jokowi memang tak ada pada mereka karena itu sudah jadi milik yang bersangkutan. Siapa yang mendalilkan, merekalah yang membuktikan. Mirip juga dengan Ridwan Kamil yang dituduh Lisa Mariana sudah memiliki anak mereka berdua. Entah apa sulitnya menunjukkan selembar ijazah yang sudah diperiksa juga berkali-kali oleh KPU. Berarti besok mereka yang datang ke rumah Jokowi juga tak akan memuaskan seperti mereka yang datang ke UGM hari ini. Coba kita meneladani Presiden Obama ya di Amerika. Ketika sebagian masyarakat Amerika menggugat status kewarganegaraannya, di mana dia lahir dan segala macam itu, birth certificate dan lainnya, dia langsung tunjukkan itu loh dengan jantan gitu loh, ya, untuk mengakhiri polemik itu. Obama bisa itu selesai kalau memang ada, why not gitu loh, daripada mengikuti aturan dalil-dalil hukum yang
Memangnya Pak Joko Widodo orang hukum? Ya, anggap saja sebagai alumnus Gajah Mada, kalau benar, ya harusnya bangga. Di tengah politik dunia soal tarif dagang Donald Trump yang maju mundur, kasus ijazah Jokowi ini juga sebetulnya maju mundur seperti tak ada habisnya. Jokowi tak pernah dibuat tenang oleh pengkritiknya yang sebagian besar dulunya juga pemujanya. Masalah kecil kata kita, tapi masalah besar bagi mereka. Sampai para ahli seperti Rosrio, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang kengototannya tak ada duanya. Dia malah berpikir sangat jauh dan konspiratif bahwa masalah ijazah Jokowi ini adalah bagian politik tingkat tinggi. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk gugatan hukum, sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi, kenapa semua elit politik diam? Kenapa nggak ada satupun elit yang berani buka semuanya? Kenapa? Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi. Isu ini bukan untuk hari ini, tapi disiapkan sebagai senjata tunda. Kalau Presiden Prabowo menang dan Jokowi tidak tunduk, tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, tetap menggalang kekuasaan, atau diam-diam sedang bermanuver untuk Gibran, maka satu kartu ini bisa jadi alat tawar. Saya sendiri sama sekali tak nyambung dengan apa yang sedang disampaikannya. Tapi jangan pula mempertanyakan keaslian ijazah saya. Saat terakhir saya ke kampus, di dekanat masih terpajang buku kumpulan tulisan saya bersama teman-teman dulunya. Rasanya tak akan ada yang capek-capek mempertanyakan keaslian ijazah saya.